Ulangan 30 ayat 19, 20 saya akan bantu bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Iskak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Mari kita akan berdoa. Bapa, ampunkan dosa salah kami, sucikan kami dari segala yang jahat. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami akan kasih-Mu melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk menikmati dalam hidup sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan, Injil-Mu diberitakan. Terpujilah Engkau Bapa. Selagi kami serahkan kepada Engkau, mari Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dihadapkan oleh Allah kepada kedua pilihan untuk memilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan yang diajukan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel adalah pilihan kematian dan kehidupan. Jika orang itu berpikir sehat, tentu memilih yang hidup daripada yang mati kampungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian jika seseorang adalah mengikuti hawa nafsu, kedagingan, kehidupan pribadinya, itu adalah pasti kematian. Tetapi kehidupan adalah jikalau seseorang hidup bergantung kepada Allah. Orang itu hidupnya hanya kehendak Tuhan, apa yang terjadi, maka yang terjadi adalah suatu kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah memberikan nasihat kepada umatnya supaya umatnya itu memiliki kehidupan. Disinilah firman Tuhan diungkapkan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah kehidupan, karena Allah mengetahui begitu menderitanya, begitu sengsaranya jika umat Tuhan itu memilih kematian. Tidak akan mengalami sukacita, tidak akan mengalami damai sejahtera, tetapi akan mengalami suatu penderitaan. Maka Allah memberikan nasihat, pilihlah kehidupan. Dan demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah sesuai apa yang dinasihatkan Tuhan, pilihlah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan? Jikalau umat Tuhan itu memang milih yang terbaik itu, yaitu tentang suatu kehidupan. Bapak Saudara, pada saat ini adalah saat mau tadi diungkapkan di dalam doa syafaat kepada Tuhan. Orang mengatakan hari tenang. Hari tenang berarti yang dimaksud hari tenang adalah bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas, tetapi yang dijelaskan adalah tidak boleh
entah itu tersembunyi ataupun tidak, diharapkan itu tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu tentang pilihan hati nurani kita. Tetapi kita punya Allah yang hidup, yang tahu yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Tuhan ialah membawa rakyat Indonesia kepada yang terbaik itu. Siapa dia? Siapa dia? Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, kepada siapa harus menentukan pilihan. Berdoalah kepadanya. Pak, Tuhan memberikan yang terbaik, yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka disinilah pilihlah kehidupan. Apa yang kita kerjakan, Tuhan pun memberitahukan kepada kita. Yang demikian firman, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya. Jadi jika kita mengasihi itu, diminta untuk mengasihi Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya menjatuhkan pilihan untuk kehidupan, maka kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya mengasihi adalah tidak akan membuat hati Tuhan itu menjadi sakit. Hati Tuhan itu menjadi kecewa, tetapi menjadikan hati Tuhan itu senang. Menjadikan Tuhan itu yaitu dapat diungkapkan berbahagia di sana karena umatnya. Karena umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diungkapkan, jika engkau memilih kehidupan, inilah kasihlah Tuhan Allahmu. Di dalam firman-Nya pada Matius pasal yang ke-22 ayat 27, di sana diungkapkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 30 ditambahkan di sana, dengan segenap kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Berarti seluruh hidup kita, seluruh hidup umat Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Jadi tidak ada pilihan. Sudah ada tidak pilihan. Jadi dari telapak kaki sampai ujung rambut inilah, supaya semuanya dipakai untuk mengasihi Allah. Tidak ada yang tidak, semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi di dalam dunia, aku mengasihi kamu, tetapi kemudian akhirnya menjadi menyakiti hatimu dengan ungkapan kata, dengan tindakan perilaku dan lainnya, bisa menyakiti pada ungkapan kata mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, namun di dalam firman Tuhan, jika umat itu mengasihinya, harus menyerahkan seluruh hidupnya, telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam firman Allah diungkapkan yang demikian. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya. Apakah suara Tuhan? Suara Tuhan tentu firman Tuhan. Suara Tuhan adalah petunjuk-petunjuk Tuhan. Suara Tuhan adalah nasihat-nasihat Tuhan. Suara Tuhan adalah perintah Tuhan. Apa yang harus kita dengarkan semuanya itu? Ya, kalau di dalam firman-Nya pada Yohanes 14 ayat yang ke-15, di sana diungkapkan oleh Tuhan Yesus, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah. Luar biasa. Jadi tidak ada pilihan. Jika kita mengasihi Tuhan, apa yang kita dengar dari Tuhan, apa yang ditunjukkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, kita untuk mengikutinya.
kita untuk menurutinya, kita untuk melakukannya. Jadi tidak ada pilihan, Tuhan aku tidak mau ini Tuhan, ini saya menjadi malu, kalau ini saya menjadi yaitu capek Tuhan. Enggak, kamu harus katakan terus terang bahwa kamu adalah anak Tuhan. Mungkin ada kan ya orang-orang Kristen di sana malu mengakui Tuhan, menyembunyikan identitas kalau diri pribadi yaitu anak Tuhan. Mungkin terjadi. Pernah ada seorang ibu yang malu ataupun mungkin mencari sensasi, tidak tahu. Ketika di sana pergi ke tempat yaitu pertemuan karena undangan sekolah, padahal anak Tuhan tetapi bawa kerudung, nggak tahu apa sebabnya. Apakah karena malu dirinya orang Kristen atau gimana? Saya nggak tahu. Tetapi dia pakai kerudung, sehingga ibu yang lain mengatakan, Bu, bagus pakai jilbab, Bu, bagus pakai kerudung. Ibu yang lain memuji-muji seperti itu. Tetapi apakah kita bisa memancarkan sinar Kristus di dalam lingkungan itu? Saya tahu maksudnya, Gus, Bu, kamu pakai itu. Nah, datang saja ke sini, Bu, nanti bersama-sama saya. Mungkin nah, sering saudara yang dikasih Tuhan, orang malu mengakui Tuhan. Padahal Tuhan bersabda, Tuhan Yesus, jika kau malu mengakui aku malu mengakui kau di hadapan Bapa. Bagaimana kalau Allah malu mengakui kita di hadapan Bapa? Bapa adalah Yesus sendiri, dan Yesus malu mengakui kita menjadi umat, menjadi anaknya. Yang jadi adalah suatu yang tidak baik untuk hidup kita, penderitaan. Tuhan malu, kalau Tuhan malu berarti kita ditolak. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih, inilah. Jadi di dalam kehidupan anak-anak dan umat Tuhan, segala firman yang firman perintahkan kepada kita untuk dilakukan, tidak boleh disia-siakan, tidak boleh ditolak. Kalau mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, maka apa yang difirmankan Yesus itu untuk dihayati, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi didengar, kemudian dilakukan tanpa ada pilihan. Semua apa yang diperintahkan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menghayati akan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang diungkapkan kepada kita supaya anak-anak Tuhan tidak melupakan akan firman Tuhan di dalam yang diungkapkan, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Orang-orang percaya untuk supaya menempatkan firman Tuhan dalam hidup, dalam arti jangan sampai dilupakan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sana diungkapkan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika engkau tinggal di dalam aku, dalam arti kita percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dalam arti menempatkan firman dalam hidup kita untuk menjadi motor dalam kehidupan kita, untuk menjadi penggerak dalam hidup kita, di dalam kami melangkah, di dalam kita menjalani kehidupan di mana kita berada. Ingat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, tentu untuk terus kita ingat, terus kita jalani, kita lakukan dimanapun kita berada. Dan di sana Tuhan pun berjanji, dan apa saja yang minta kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Itu janji bagi orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya, dan menempatkan firman Tuhan dalam hidupnya, dan minta apa saja yang kamu dapatkan. Luar biasa. Tetapi sering orang-orang Kristen di sana
maunya minta, permintaannya dikabulkan, permintaannya diberikan, tetapi untuk menempatkan firman Tuhan dalam hidup kita nantilah. Nanti. Besok sajalah menunda-nunda waktunya. Sedangkan kita tidak tahu kan Tuhan datangnya yang kedua kali. Datangnya sebagai penuh. Maka Tuhan berkata, berjaga-jaga. Sebab engkau tidak tahu hari saatnya Tuhan mendatang. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Jadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak boleh menunda-nunda untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ini tentang firman Allah kepada kita, kepada umatnya, kepada anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun tidak boleh mendua hati. Kita tidak boleh menjadi pengkhianat Tuhan. Kita tidak boleh menyangkal Tuhan. Kita tidak boleh menolak perintah Tuhan. Tidak. Karena mengasihi. Walaupun dunia terjadi seperti itu, aku mengasihi kamu Pak Dek, tetapi di sana punya semangat. Aku mengasihi kamu Bapak, tetapi di sana punya gebetan. Mungkin terjadi seperti itu. Ya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, apakah namanya mengasihi bukan hanya mencari kepentingan pribadinya. Katanya mengasihi, tetapi pergi ke dukun perewangan, ke dukun nomor, percaya di sana. Tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan manusia. Tidak mau mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan, menyakiti hati Allah. Jika mengasihi Tuhan, maka jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Tetapi buatlah Tuhan bangga terhadap kita, buatlah Tuhan senang terhadap kita. Yakinilah Tuhan pasti senantiasa memelihara hidup kita. Kemudian yang kedua, saudara, harus hidup berpaut kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya di sini kita Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu. Ku perintahkan hidupku terhadap Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hari itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam firman Allah mengungkapkan berpaut. Kalau yang namanya berpaut itu tidak boleh menjauh, tetapi harus melekat erat, kuat, seperti perangko dan amplop, melekat kuat. Tidak bisa dipesahkan. Kalau dipisahkan ada noda. Ya demikian Tuhan memberikan nasihat umatnya, bahwa umat Tuhan harus berpaut kepadanya, harus erat melekat kepadanya di dalam setiap kehidupan, di setiap saat. Pak Tuhan sudah menyertai kita di dalam firman-Nya pada Matius 28 di sana ayat yang ke-20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menyertai berarti tidak melekat, tetapi di sini berpaut, melekat kuat. Ya, nanti jangan sampai pisah daripada Dia, jangan sampai lepas daripada Dia. Bapak Ibu Saudara
saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu saudara sering melihat di dalam TV anak-anak yang cuma jalan sendirian ketika di mall, sehingga akhirnya orang tuanya pun bingung di sana, ataupun di jalan raya di sana anaknya dibiarkan yaitu sendirian karena orang tuanya sedang main HP di tepi jalan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ancaman bahaya. Maka di sini harus berdekatan, harus erat melekat pada Tuhan, melilit pada Dia. Jangan sampai terlepas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Sebab dengan erat melekat kepada Tuhan, umat itu pasti akan berbuah. Kok bisa? Ya bisa. Sebab akan senantiasa mendengarkan firman dan meneladani itu dalam hidupnya. Meneladani apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Tuhan. Akan terus belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Maka dengan terus melekat kepada Tuhan, maka tahu apa yang dikerjakan, tahu apa yang dilaksanakan, tahu apa yang harus dia jalani dalam kehidupannya. Karena apa? Bersama-sama Dia. Tetapi kalau sampai melepaskan diri dari Dia, maka yang terjadi adalah suatu ancaman maut. Maka penulis Ibrani mengungkapkan di dalam Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Kepercayaan, percaya kepada Tuhan. Dari kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, jangan sampai melepaskan, jangan sampai pindah kepada haluan yang lain. Di sanalah besar upah yang apa? Upah itu, upah yang sungguh-sungguh dirindukan oleh dunia adalah kehidupan kekal tentunya. Kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan pun bersabda kepada umatnya di dalam Ibrani 10 ayat 38-39. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi jika ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jelas. Maka saya sudah pernah yaitu mengatakan kepada Bapak Ibu, saudara memberikan saksian tentang adik saya yang melepaskan imannya, mengundurkan diri dari Tuhan. Mengundurkan diri dari Tuhan. Saya berbicara, saya sudah terlanjur berjanji, Mas. Ketika kamu dibaptis, kamu berjanji enggak dengan Tuhan, disaksikan jemaat? Iya. Tetapi di sini karena Allah tidak terlihat, sehingga Allah diabaikan. Walaupun sudah berjanji dengan Dia waktu mau dibaptiskan. Ini. Ya, berjanjinya bagaimana dengan yaitu calon yaitu pasang hidupnya? Asal kamu mau jadi istriku, aku mau ikut pahammu. Jadi ikut pahammu. Bapak Ibu Saudara itu, saya kasih tahu itu dia menangis, tapi tangisannya adalah tangisan begitu buaya saja. Tangisan buaya. Akhirnya sampai sekarang. Nah, bagaimana nasibnya? Saya bicara, kamu meninggalkan Yesus, sama saja kamu meninggalkan surga. Ternyata ini adik ponakan saya perempuan gendeng orang lain juga. Orang lain juga. Ya. Saya kasih tahu. Kamu itu Tuhan nggak dia Pak, kan kejadian. Kamu nggak akan meninggalkan
Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak melekat, tidak berpaut kepada Tuhan, lepas lemnya, perangonya salah menyampaikannya, terlepas kabur. Maka yang terjadi pastilah penderitaan seperti sebelumnya. Jika mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tidak berkenan kepadanya dalam arti tidak akan mencapai, tidak akan memenuhi. Tetapi dengan hidup di dalam Kristus melekat pada Kristus, sudah pasti. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melekat pada Kristus, kita sudah pasti dapat meneladani apa yang dikerjakan, dilakukan Tuhan. Memang orang mengatakan, oh kok mudah sekali masuk surga, percaya begitu saja masuk surga. Tetapi bagaimana tindak lanjutnya? Apakah hanya sekedar percaya? Enggak. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kalbu, kekuatan. Serahkan segalanya, hidupku adalah untuk Tuhan. Bapak Rasul Paulus mengungkapkan, jika dia hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sebelum Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput, adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, karena berbuat kepada Dia. Berbuat kepada Dia. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah Allah kepada umatnya, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah mengasihi kita. Marilah kita sambut kasih Allah kita dengan firman-Nya. Kita lakukan firman Tuhan apa yang ditunjukkan kepada kita. Kita hayati, jangan dipilih-pilih. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan tulus hati. Berdoalah kepadanya sampai Tuhan datang kedua kali. Sebab jika tidak, kita akan merasakan penderitaan. Sama saja orang yang menikmati dan juga tidak berpaut kepada Tuhan. Melepaskan diri dari Tuhan. Tuhan mengatakan kematian dan kehidupan untuk dan berkat jika melekat pada Tuhan, mengasihi Tuhan dan untuk jika tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam dunia ini mungkin banyak hal. Pilihan terhadap ini, pilihan yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik, pikirkan yang terbaik, yang semuanya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita pribadi ataupun kelompok kita, golongan kita, keluarga kita pribadi, tetapi yang membuat penderitaan yang lain, supaya menjadi berkat bagi semua orang bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup dan menjadi berkat bagi mereka yang masih dalam Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur ya sebagian kecil firman memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami boleh mengasihi-Mu, mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu dan kehidupan sehari-hari berdasarkan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami senantiasa dekat melekat kepada Engkau, belajar kepada Tuhan, meneladani Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di mana kami berada sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapak, kami percayakan doa kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami terjadi haleluya. Amin. Bapak Saudara, mari kita akan berdiri, kita akan puji Tuhan kita. Aku mau cinta Yesus.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang hidup, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah berotoritas dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Namun jika ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon pengampunan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu pada kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami memilih kehidupan Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau, ingin mendengar suara-Mu, ingin melakukan firman-Mu apapun yang Engkau tunjukkan, Engkau nasihatkan, Engkau perintahkan kepada kami. Sebab kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu itu. Tuhan, Engkau memberkati kami menjadi umat-Mu yang setia, taat, terus dekat kepada Engkau Tuhan, melekat kepada Engkau Tuhan dengan kuat, sehingga tidak mudah tergiurkan oleh situasi dunia, tetapi kami senantiasa untuk hidup meneladani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Curahkan Roh-Mu kepada kami ya Bapa. Mampukan kami menjalani hidup di muka bumi ini untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Roh Kudus. Bapa, sebentar umat akan kembali pulang ke rumah masing-masing, baik yang dekat maupun jauh. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami dan Tuhan akan menyertai kami sampai ke tempat tujuan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai ke tempat tujuan Tuhan akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Cinta kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah keluarga saudara, rumah tangga saudara, diberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara, diberkati berbagai aktivitas yang Bapak Ibu Saudara perlukan. Diberkatilah anak cucu Bapak Ibu Saudara berhasil dan kelak menjadi alat-alat kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semuanya, dijauhkan dari segala godaan percobaan, dan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan sukses karena campur tangan Tuhan. Karena kami berdoa memohon di dalam satu nama, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan